Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kali ini berada di channel YouTube Masjid Taqwa Muhammadiyah Islamic Taqwamuh. Kali ini kita membahas mengenai sejarah berdirinya Masjid Taqwa Muhammadiyah Mandala yang berletak di Jalan Mandala Bypass, yang dulunya jalan stasiun. Kemudian kita akan bahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah Ranting Mandala. Yang di samping saya sumber materi kita atau narasumber kita. Narasumber ini juga sebagai saksi sejarah dari awal berdirinya Masjid Taqwa Muhammadiyah Mandala yang dulunya jalan stasiun. Baik, kita perkenalkan Bapak Alimin Lubis sebagai ayah kandung saya yang sebagai saksi sejarah dari berdirinya Masjid Taqwa Muhammadiyah Mandala. Baik, apa kabar Ayah? Alhamdulillah. Baik, kita di sini akan diskusi tentang sejarah berdirinya Masjid Taqwa Muhammadiyah Mandala. Sebelumnya kita coba perkenalkan dengan narasumber kita ya. Silakan. Nama Alimin Lubis. Sekarang ini jabatan Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mandala. Sebelumnya Sekretaris Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mandala selama 25 tahun. Dan saya ditempatkan di Mandala ini sejak di tanggal 10 bulan 2 tahun 1986. Dan sebelumnya juga tinggal di Jalan Mendeling yang jamaah Muhammadiyah Jalan Mendeling. Kan. Baik, berarti sudah sekitar berapa tahun itu ya? Sekarang di sini sudah 34 tahun. 34 tahun. Berarti sudah banyak yang dirasakan dalam pendirian masjid sekaligus cikal bakal pendirian Ranting Muhammadiyah Mandala. Baik, Ayahanda, kita di sini mau coba cross check tentang napak tilas perjalanan Masjid Taqwa dari pembangunan masjid gedung pertama sampai sekarang sudah mulai besar, dan bertepatan juga kita hari ini di komplek pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan. Jadi Masjid Taqwa Muhammadiyah Mandala, Ranting Muhammadiyah Mandala ini satu komplek dengan kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan sebagai tricenternya Muhammadiyah Medan. Sinilah basisnya. Jadi alhamdulillah kita coba diskusi dulu sama Ayahanda sebagai saksi sejarah dari berdiri masjid. Baik Ayahanda, masjid kita ini dari kapan berdirinya bangunan masjid ini? Masjid ini sejak awalnya itu setelah lepasnya Masjid Muhammadiyah di Jalan Mendeling yang direbut dari jemaah dari NU, maka Muhammadiyah Jalan Mendeling berusaha untuk mengumpulkan jemaah bertempat di Jalan Mendeling. Ada sebuah rumah, situ rumah tinggi, maka situlah tempat jemaah. Setelah itu pada tahun 1963, maka pada tahun 1964 yang panitia pembangunan masjid yang di Jalan Mendeling dulu yang sudah dilepaskan itu berusaha untuk membangun masjid lagi yang sekitar Jalan Mendeling, yaitu Jalan Mandala ini. Maka pada tahun 1964 dapatlah pertapakan masjid yang di Jalan Mandala ini yang wakaf ukuran 10 kali 20. Dan setelah berdirinya masjid tersebut sejak tahun 1964, maka dibelilah tanah lagi untuk perluasan komplek 10 kali 20 lagi, berarti 40 kali 20 meter lebar komplek pada waktu itu. Selanjutnya disitulah dibangun Masjid Taqwa yang beralamat pada waktu itu masih jalan stasiun. Dan setelah berdirinya masjid ini sekitar tahun 70-an, maka stasiun itu diganti dengan Jalan Mandala Bypass. Maka disinilah kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang belum lagi bernama Ranting, masih jemaah Muhammadiyah. Nah, setelah tahun 1968 berdirilah Ranting Muhammadiyah di sini, yang pada waktu itu pimpinan rantingnya masih orang-orang yang pendatang baru, yang termasuk antaranya untuk ketuanya Abdurrahman Batubara, yang sekretarisnya Sidi Alwi, bendahara Usman Lubis. Itulah baru ada yang pimpinan yang pada tahun 1968. Jadi Ayahanda, memang masjid kita dari awalnya sudah jadi masjid atau musola gitu pertama? Masjid memang pada awalnya itu ada masyarakat yang ingin membangun masjid,
Tapi baru sekedar pertapakan saja, barangkali itu waktu masih ada 3 batu yang naik ke atas, lantas ditinggal. Tidak ada yang melanjutkan. Oleh karena itulah makanya Muhammadiyah melihat ini, daripada kita tidak memanfaatkannya, maka diusahakanlah pengurusannya. Mulai dari pertapakannya yang telah diwakafkan kepada masyarakat pada awalnya, maka diusahakanlah perestuannya dari Kepala Kampung Bantan, dari Camat Percut Setuan, dari Kepolisian Percut Setuan, dan dari Koramil Percut Setuan. Pada waktu itu surat-suratnya itu dilengkapi semua supaya tidak bermasalah lagi seperti yang di Jalan Mandeling. Maka setelah lepas semua masalahnya, sudah dipegang semua surat-suratnya, maka diberdirikanlah masjid itu dan dilanjutkan istilahnya dari yang sebelumnya karena sudah ditinggal masyarakat. Dan ditinggal masyarakat itu pun telah disetujui oleh Kepling, pada waktu itu Kepling Rahayu, dan disetujui oleh Kepala Kampung. Pada waktu itu Kepala Kampungnya itu Brawijaya. Nah, mudah-mudahan dengan persetujuan semua bersama masyarakatnya, Masjid Taqwa berdiri pada tahun 1964. Kemudian Ayanda, bangunan masjid kita ini kapan pertama kali direnovasi setelah dari bangunan masjid awal? Kemudian dalam perjalanan Masjid Taqwa ini sudah berapa kali bangunan masjid ini dilakukan renovasi? Karena di awal pembangunan masjid kan masih 2 batu, 3 batu gitu ya. Masjid. Jadi kapan di awal pembangunan masjid ini? Pembangunannya itu udah selesai tahun 65. Kalau yang pertama itu ya tahun 65, tapi istilahnya tidak permanen, masih dinding saja, tidak punya teras dan lubang anginnya keliling sehingga disangsikan untuk roboh. Maka pada tahun 1986 saya dipindahkan atau diminta pindah ke Mandala untuk menjaga masjid. Lantas datang pemikiran, kalau hanya segini begini masjidnya, bagaimana akan bisa pengembangan? Lantas saya datang pemikiran untuk bagaimana supaya bisa dibangun masjid. Oleh karena itu terdengar kabar bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah menyerahkan sebuah bangunan masjid ke Sumatera Utara dengan ukuran 8 x 8 meter dengan anggaran pada waktu itu 8 juta. Dengan kabar seperti itu saya kejar langsung pimpinan wilayah yang Pak Hamzah Meraksa. Pak Hamzah Meraksa waktu itu ke pimpinan wilayah untuk membicarakan di wilayah supaya diturunkan wakaf itu atau pemberian pimpinan pusat itu ke Ranting Mandala atau ke cabang Medan Timur. Informasi pertamanya itu dari Bapak Zamrimus. Zamrimus ini wakil sekretaris PDM Kota Medan. Maka setelah dikejar itu dapatlah resminya pimpinan wilayah menyerahkan rencana masjid itu ke Medan Timur. Dari Medan Timur baru serahkan ke Ranting Mandala. Baru diproses seluruh administrasinya bersama uangnya yang hanya 8 juta pada waktu itu tahun 1986. Jadi dalam proses bantuan dari Medan Pusat itu ada kendala atau ada hambatan dalam pembangunan masjid itu? Kalau dalam kendalanya itu karena memang orang yang berwakaf awalnya itu dari pembangunan masjid pertama, mungkin dia lebih besar wakafnya, takut rasa kehilangan hak wakafnya itu. Maka ada kendalanya di situ, tidak membolehkan masjid itu dibongkar. Lantas diberikan penjelasan oleh pimpinan wilayah, oleh pimpinan cabang bahwa yang namanya wakaf itu bukan materialnya saja yang dinilai, tapi termasuk diantaranya nilai keikhlasan kita. Maka dengan kesadaran kembali oleh yang berwakaf tersebut menyerahkan untuk dibongkar masjid. Bongkar habis memang direnovasi, maka digantilah masjid yang telah pemberian pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Jadi Ayahanda, sebagai materi kita hari ini tentang bagaimana awal status pertapakan masjid. Jadi harus jelas juga ini pertapakan masjid kita yang dari awal statusnya apakah ini wakaf atau dibeli. Kalau wakaf dan dibeli, tanah ini milik siapa? Kalau dibeli, tahun berapa dibeli? Gitu kira-kira. Awal berdirinya tanah ini tanah wakaf awalnya yang dipertapakan masjid pertama itu. Jadi ukurannya 10 kali 20 meter. Setelah terbengkalai oleh masyarakat setempat, setelah diurus seluruh
administrasinya, baik di kepemerintahan, maka pertapakan itu diperluas menjadi 40 meter kali 20 meter ke belakang, maka dilanjutkanlah masjid. Masjid itu tidak ada halangan lagi untuk pembangunannya, tapi masjid yang lama lah. Kalau gambarnya mungkin masih ada. Maka direnovasi setelah saya ke Mandala tahun 86. Maka di awal bulan 7 saya ke Mandala itu tahun 86 bulan 2. Maka di awal bulan 7 sudah dimulai pembangunan masjid itu, hasil dari pemberian pimpinan pusat itu. Jadi setelah namanya dibongkar habis masjid lama, maka dibangun barulah masjid baru tahun 80-an, itu namanya renovasi itu. Jadi tanah pertapakan masjid itu wakaf dari siapa itu? Tanah pertapakan masjid itu awalnya dari Ahmad Sarjo. Wakaf dari Ahmad Sarjo, dan pelebarannya pun dibeli kepada yang bersangkutan karena memang tanahnya lebih luas komplek ini. Berarti tanah yang kita beli itu dari Ranting Muhammadiyah membeli, dari setelah wakaf kita beli, yang hari ini berada juga di atas kantor Muhammadiyah Kota Medan ya? Yang sekarang ini tanah yang dibeli itu berada di kantor pimpinan daerahnya sekarang. Tapi sejajar dengan jalan raya. Jadi yang dibeli itu, yang diwakafkan itu, memang itulah pertapakan masjid yang sekarang. Jadi pelebaran setelah pertapakan masjid itu yang dibeli. Dan berdiri kantor Muhammadiyah Kota. Dan berdiri kantor Muhammadiyah. Pada sebelumnya kantor Muhammadiyah dibangun itu sekolah SD. Sudah ada 2 lokal, itu permanen. Setelah dibangun pimpinan daerah, dibangun pula di belakang kantor daerah itu sekolah, maka dibongkarlah gedung TK sebelumnya. Maka jadi pelebaran jalan itu menjadi parkiran sekarang ini. Jadi tanah yang di belakang kantor daerah ini dibangun yang pertama tiga tingkat yang sekarang, yang di bawah itu adalah TK menjadi milik Ranting, yang di atasnya Aliyah menjadi pengawasan oleh pimpinan daerah, dan itu adalah hibah dari almarhum Bapak Usman Lubis yang setelah meninggal. Maka diuruskanlah tanah itu kepada adiknya Haji Nurhan Lubis. Maka di sertifikat sekarang sudah keluar sertifikatnya untuk yang belakang. Tapi yang di depan ini sertifikatnya itu masih di tangan pimpinan wilayah, dan sudah sertifikat. Seluruh tanah yang di Mandala ini sudah sertifikat. Tapi yang bagian 20 kali 40 meter masih di tangan pimpinan wilayah. Sedangkan yang 20 kali 25 meter di belakang kantor pimpinan daerah masih di tangan Ranting sertifikatnya. Kemudian juga disampaikan proses sekilas tentang mengapa kok bisa ada kantor Muhammadiyah Kota Medan di tanah milik Ranting Muhammadiyah Mandala. Bisa sedikit dibicarakan tentangnya, bagaimana proses pemindahan awalnya kantor Muhammadiyah Kota Medan ada di mana gitu? Ya. Pimpinan daerah setelah berusia lebih dari 60 tahun belum pernah punya kantor permanen di Medan ini. Padahal Kota Medan atau pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan sudah berusia 60 tahun. Maka pada waktu tahun 86 kantor pimpinan daerah berada menumpang di ruang PKU pimpinan cabang Muhammadiyah Medan, yaitu Jalan Tamrin. Saya berkunjung ke sana melihat itu keadaan sementara Kota Medan ini akan berkembang, nggak memungkinkan rasanya kalau pimpinan daerah Muhammadiyah berkantor seperti itu. Maka saya menawarkan pada waktu itu berkumpul di situ menjelang pimpinan daerah rapat, saya menawarkan supaya dipindahkan kantor itu dan dibangun baru ke Mandala, karena lapangan masih ada dan kemungkinan besar pimpinan Rantingnya pun kurang kemampuan untuk membangun di daerah itu. Maka untuk terjaganya komplek itu dengan situasi yang sekarang, maka saya mengusulkan supaya pimpinan daerah membangun kantor di Mandala. Pada saat itu ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan siapa itu? Ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan pada waktu itu Dr. Andus Firdaus Nali. Sudah itu datanglah surat ke pimpinan Ranting supaya rapat bersama antara pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Timur, dan pimpinan Ranting Muhammadiyah Mandala. Pada waktu itu ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Timur Bapak Yunus Batuara, sedangkan ketua Ranting Muhammadiyah Mandala
Air Mariono Sastrawinoto. Maka hasil keputusan rapat ada beberapa kesepakatan antara pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Maka jadilah pimpinan daerah menyetujui pembangunan kantor pimpinan daerah di Mandala. Sampai dengan sekarang ini ya? Sampai sekarang ini. Dan gedung kantor daerah Muhammadiyah Kota Medan atau Pusdam, Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Medan, ada di sini sudah berkembang luas. Sampai lantai 3 sudah permanen, gedung bagus. Ya, alhamdulillah ini adalah pertapakan dari tanah ranting Muhammadiyah Mandala. Baik Ayahanda, dalam proses pembangunan masjid ini, siapa saja sih tokoh-tokoh lain yang ikut andil dalam pembangunan masjid pertama sekali? Kalau untuk pembangunan masjid yang pertama sekali, yaitu Bapak Abdurrahman Batubara, nah, yaitu ayahnya Saipin atau Ayah Hadian. 2, Bapak Sidi Alwi, semuanya udah meninggal. Usman Lubis, Bapak Tolib Lubis. Tolib Lubis pada waktu itu juga masih aktif polisi, dan dialah selaku pengawas dan penyelenggara pembangunan masjid yang pertama. Nah, itulah tokoh-tokohnya yang awal dari pembangunan masjid. Kalau anggota-anggota masih banyak, tapi tidak terdaftar dan kepanitiaan. Nah, dia banyak anggota-anggota di sini, sekitar ada 15 orang. Maka belum juga berdiri rantingnya. Nah, ranting berdiri itu setelah berdirinya masjid. Itu sekitar tahun 67 kalau berdirinya ranting itu. Nah, SK-nya pendiriannya tahun 71. Baik, ya. Seiring dengan perjalanan perkembangan Masjid Taqwa ini dari tahun ke tahun, kemudian ada renovasi masjid, ada perbaikan masjid. Siapa sih yang tokoh yang merencanakan akan dilakukannya renovasi masjid hingga saat ini bisa bagus dan berkembang? Kalau perencanaan awal itu sejak saya sebutkan tadi, bahwa saya ditempatkan di Mandala ini tahun 86, masjid masih yang belum dikenal orang itu masjid. Maka saya yang memulainya dengan menghubungi Bapak Hamzah Meraksa sebagai pimpinan wilayah, Bapak Arifin sebagai sekretaris cabang, Bapak Effendi Siregar selaku ketua pimpinan cabang, dan Raden Mariono selaku ketua ranting. Nah, waktu itu belum lagi ketua ranting. Setelah berdirinya masjid, ada musyawarah, baru Pak Mariono diangkat menjadi ketua ranting. Itulah tokoh-tokoh penjaga dan pembangun masjid sebagai renovasi. Nah, renovasi yang lama. Nah, setelah itu ada orang lama di sini seperti Amran Daulay, ketua ranting yang sebelumnya, Bapak M. Yakub, Bapak Kapten Alwi Prawira, dan Abdullah Barus. Itulah tokoh-tokoh Muhammadiyah di tempat ini di masa Pak Usman.